Baik, di sini saya meminta ChatGPT untuk carikan jurnal kualitas P1 tentang titrasi redox serimetri dan kaitkan dengan bidang farmasi. Di sini ChatGPT memberikan saya beberapa pilihan jurnal dan saya memilih jurnal ini yang saya sudah download dari PubMed yang berjudul Application of Cerium-4 as an Oxidimetric Agent for the Determination of Ethionamide in Pharmaceutical Formulations, yang sudah saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu aplikasi Cerium-4 sebagai agen oksidimetri untuk penentuan etionamida dalam formulasi farmasi. Di sini dikatakan, dua metode sederhana dijelaskan untuk penentuan etionamida (ETM) dalam sediaan curah dan tablet menggunakan cerium 4 sulfat sebagai agen oksidimetri. Dalam kedua metode, larutan sampel diolah dengan larutan cerium 4 berlebih yang terukur dalam medium H2SO4. Dan setelah waktu diam yang ditentukan, oksidan residu ditentukan baik melalui titrasi balik dengan larutan besi 2 standar hingga titik akhir feroin dalam titrimetri atau dengan mereaksikannya dengan O-dianisidin yang diikuti dengan pengukuran absorbansi produk berwarna jingga merah pada 470 nm dalam spektrofotometri. Meskipun ETM rentan terhadap oksidasi, oksidan yang stabil dan kuat seperti cerium 4 tidak termasuk di antara beberapa reagen titrimetri atau spektrofotometri yang telah digunakan sebelumnya untuk pengujian ETM. Metode spektrofotometri yang dilaporkan memiliki beberapa kelemahan seperti waktu kontak yang lebih lama, penyesuaian pH, reaksi multitahap, langkah ekstraksi, dan ketergantungan pada variabel eksperimen yang kritis. Dalam makalah ini, dijelaskan dua metode sederhana, cepat, dan sensitif untuk penentuan ETM dalam sediaan farmasi menggunakan cerium 4 sebagai oksidan. Metode-metode ini didasarkan pada oksidasi ETM dengan cerium 4 berlebih yang terukur. Baik, kemudian saya meminta ChatGPT untuk mencarikan sebuah rumusan masalah dari jurnal tersebut. Dan saya mendapatkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana meningkatkan sensitivitas dan ketepatan metode serimetri C4 agar dapat digunakan secara andal dalam analisis obat pada sediaan farmasi kompleks. Kemudian, saya meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, saya menemukan jurnalnya dari PubMed yang berjudul Kinetic Spectrophlorometric Determination of Certain Calcium Channel Blockers via Oxidation with Cerium-4 in Pharmaceutical Preparations, yang sudah saya download dan saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini dikatakan, metode yang diusulkan bergantung pada oksidasi semua obat yang diteliti dengan C4 dalam media asam dan pengukuran intensitas C3 yang terbentuk pada 365 nm setelah eksitasi pada 255 nm. Baru-baru ini, Serik 4 telah sering digunakan sebagai reagen yang bermanfaat untuk penentuan senyawa farmasi, seperti antivirus 41, beberapa obat psikoaktif 42, Astreonam 43, dan isoxsuprin hidroklorida 44. Oksidasi obat-obatan yang diteliti dengan C4 dalam media asam menghasilkan C3 fluoresen dalam jumlah yang setara, yang menunjukkan fluoresensi maksimum pada 365 nm setelah eksitasi pada 255 nm. Jadi, jurnal kedua membuktikan bahwa keterbatasan serimetri klasik dapat diatasi dengan pendekatan spektrofluorometri kinetik berbasis C4, yang meningkatkan sensitivitas, memperluas batas deteksi, serta memungkinkan penerapan langsung pada sediaan farmasi. Jadi, pertanyaan dari jurnal pertama tentang keterbatasan sensitivitas metode serimetri dijawab oleh jurnal kedua dengan menunjukkan bahwa kombinasi serimetri
dan spektrofluorometri genetik mampu meningkatkan sensitivitas dan aplikabilitas pada analisis obat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.